Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin membahas dua hal yang sedang ramai dibicarakan ya. Jadi tadi sempat lewat di FYP saya dan saya mau mengulas ini jadi satu ya. Pertama, tentang perkembangan ekonomi Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo, dan kedua adalah narasi yang beredar bahwa negara tetangga sudah hampir menjadi negara maju, termasuk yang disampaikan oleh orang yang jelas-jelas masih punya darah Indonesia, tapi sekarang sudah menjadi warga negara lain. A few moments later. Pertama, Presiden Prabowo memang menyampaikan bahwa ekonomi kita itu terus membaik. Ini bukan sekedar ucapan saja, tapi didukung data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ya, kalian kalau bukan orang Indonesia nggak ngerti apa itu BPS ya. Oke. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 itu tercatat sekitar 5,3%. Ya, tahun 2025 naik jadi 5,11%. Dan kuartal pertama tahun 2026 bahkan mencapai 5,61%. Ini salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN. Rasio utang pemerintah terhadap PDB kita terjaga aman di sekitar 34%, jauh di bawah batas aman, ya, dan jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Investasi asing dan dalam negeri terus masuk. Oke, lapangan kerja baru terus dibuka dan daya beli masyarakat tetap berjalan, terbukti dari aktivitas ekonomi yang tetap ramai di mana-mana. Dan ini saya buktikan juga gitu ya, nggak cuma omong doang, karena saya juga barusan pulang dari ke Indonesia, jadi ya paham gimana situasinya. Kedua, soal narasi tinggal sekian persen lagi jadi negara maju. Nah, seperti ini nih yang digembar-gemborkan orang yang punya darah Indonesia tapi jadi minion negara lain. Tidak ada satu lembaga dunia pun yang menetapkan ukuran persentase seperti itu ya untuk menjadi negara maju. Menjadi negara maju itu bukan cuma soal angka pendapatan saja, tapi ada syarat berat yang harus dipenuhi semuanya. Pertama adalah kesejahteraan merata ke seluruh rakyat, kualitas pendidikan dan kesehatan setara standar dunia, rasio utang yang aman, dan kemampuan negara menanggung semua konsekuensi biaya yang besar. Paham kan dari sini? Sekarang mari kita lihat data resmi yang sebenarnya, bukan narasi yang dibuat-buat ya ini. Berdasarkan data Bank Dunia dan laporan parlemen mereka sendiri nih, rasio utang luar negeri Malaysia itu sudah mencapai 64,9% dari PDB. Bahkan kalau ditambah utang dalam negeri bisa menembus di atas 80%. Itu jauh lebih tinggi dan berisiko dibandingkan Indonesia. Di parlemen mereka sendiri pun sering dibahas secara terbuka bahwa biaya hidup masih tinggi, utang rumah tangga masyarakat sangat berat, dan belum mampu memberikan perlindungan sosial yang setara dengan negara maju. Ya. Jadi bagaimana mau siap menjadi negara maju kalau urusan menutupi kebutuhan dasar dan mengelola beban utang saja masih menjadi masalah besar yang harus diselesaikan. Mimpi boleh tinggi, tapi jangan sampai lupa melihat kenyataan di tanah sendiri. Ya. Dan yang paling menyedihkan ada orang-orang yang asalnya dari Indonesia itu ya lahir dan tumbuh di sana, tapi sekarang sudah jadi warga negara lain malah asyik menyebarkan narasi yang menyesatkan seperti ini sambil merendahkan tanah airnya sendiri. Ini namanya menyebarkan berita bohong atau hoax dan itu tidak bertanggung jawab sama sekali. Boleh saja menjadi warga negara lain, tapi tidak seharusnya juga melupakan asal usul ya, melupakan dari mana darah dan budayanya berasal. Sebelum menyebarkan hal-hal seperti itu, ya setidaknya pelajari dulu berbagai aspeknya. Jangan hanya melihat satu sisi saja, lalu langsung bikin narasi yang menipu banyak orang. Itu bukan kebanggaan, itu justru aib. Kalian itu malah justru menyebarkan aib mereka loh, ya. Ingat kamu ini. Indonesia tidak perlu terburu-buru dipanggil negara maju. Kita maju dengan cara sendiri, menjaga kestabilan, mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak, dan tidak memaksakan diri mengambil resiko yang berlebihan. Kita biarkan data dan kenyataan yang berbicara, bukan omongan yang dibuat untuk pamer saja. Oke?
mari kita selalu cek sumber informasi, jangan mudah percaya klaim tanpa bukti resmi ya. Bijaklah dalam berpendapat dan jangan pernah melupakan akar serta asal-usul kita. Wassalamualaikum. Kalau kalian setuju dengan apa yang saya ungkapkan di sini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua teman-teman kalian agar channel saya berkembang dan bisa menyebarkan hal-hal positif lainnya kepada kalian. Terima kasih, tetap setia bersama saya untuk mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.